Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la ilaha illallah wa ashhadu an la sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kurang kompak. Yang kompak Pak ya? Dijawab dengan kompak. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan taj'aluna bihal ulumul laduniyah bil kasbi wa bil kusufi wa bil wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, julasa'ul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai yang selalu dan senantiasa kita hormati dan yang kita muliakan, wabil khusus ahina fillah, panjenenganipun Kiai Rifai dari Kalteng Paringgian Sampit, yang saya hormati pula tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama Desa Tinali, khususnya Bapak Kepala Desa yang hadir pada siang hari ini, yang kita hormati. Tak lupa tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz yang hadir pula pada siang hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Segenap panitia penyelenggara kegiatan pengajian umum serta istighosah yang kita banggakan, pun tak lupa teman-teman hadrah. Bapak apa itu berarti? Sing sholawatan tadi Bapak apa itu? Bapak itu, oh campur. Ya Bapak yaitu muslimat wa fatayat. Muslimat, alhamdulillah, yang sudah kita dengarkan bareng-bareng lantunan-lantunan sholawat dan syair-syair islami yang kita banggakan. Seluruh para jamaah, para hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Patut kiranya di kesempatan yang penuh berkah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan serta keimanan, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita berkumpul bareng, beristighosah bareng, ngaji bareng. Semoga amal ibadah pada siang hari ini benar-benar menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing amin cuma separuh. Iya, doa itu kan penting. Saya doakan yang hadir pada siang hari ini panjang umur, mati ya itu. Semoga yang sakit lekas sembuh, yang banyak hutang cepat bisa bayar hutang, yang dihutangi nggak mau menerima. Contoh sebetulnya.
Salatullah wa salamuhu, semoga dan senantiasa terlimpahkan kepada reformer besar panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita sebagai umat Rasulullah tidak lain dan tidak bukan mendapatkan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Sapa ae wonge sing ngaku iman mesti di dalam hatinya kepingin mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita merasa cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, tentunya kita banyak menyebutnya. Akhir zaman ini sekarang banyak orang mengaku iman. Potongan-potongan orang beriman, tapi perilaku dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan orang yang punya iman kepada Allah dan Rasulullah. Kira-kira di desa Tinali ini ada bangga? Orangnya ini iman kepada Allah tapi sholat masih jarang. Ada bangga Pak? Montok batu ketoro. Pakai sarung, pakai kopiah, tapi masih judi. Ada bangga? Hukum yang waras. Amin Allahumma. Wonge kudungan tapi rasan-rasan enten mboten Bu? Sampeyan dhewe. Artinya kita iman kepada Allah ini tidak cukup kita ini percaya bahwasannya Nabi Muhammad sebagai Nabi kita dan Rasul kita. Tapi kita harus mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan baginda Nabi, melaksanakan apa yang diuswahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jikalau kita ini kepingin mendapatkan syafaat Rasulullah, perbanyaklah sholawat. Sholawat itu amaliyah yang paling mudah dan paling berkah. Itu sholawat. Kalau Allah menyuruh kita ini sholat, tidak ada ceritanya dalam Al-Quran Allah ikut sholat. Allah memerintahkan kita untuk haji, nggak ada cerita hikayah dalam kitab hadis dan Al-Quran kalau Allah itu haji. Tapi kalau sholawat, Allah sendiri yang langsung memimpinnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya pun bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, jikalau kita ini benar-benar mengimani Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad, maka perbanyaklah baca sholawat. Dengan sholawat, maka hidup kita akan menjadi nikmat wong sholawat. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat. Telat sing gombak mohon maaf ya. Ayo sing gombak, tak doakan sehat semua. Yang ikut ngomong ikut sholawat, yang diem tak doakan ngantuk. Memang enggak. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat. Yen pengen
NKRI harga mati, selawat sampai mati, taubat sebelum mati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selawat bareng-bareng bukan ya? Rebana dipukul. Marhaban ya nurul aini, marhaban kadang usahaini, marhaban tanggal salat, Sallallahu Nabi Muhammad, Sallallahu Nabi Muhammad. Salawat itu amalan paling mudah, paling gampang. Tapi kenyataan dalam kehidupan kita, baca sholawat itu kadang tidak dijadwalkan dalam diri kita. Jujur, Bu, sehari semalam berapa kali sampai yang ini baca sholawat? Aduh, banyak kali. Ayo berapa kali? Sering mana kita ucapkan sholawat sama kita ini pegang HP? Alhamdulillah. Ojo mbujui. Ya. Jadi karena sholawat itu adalah amalan yang paling mudah, yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang berdoa kepada Allah tanpa baca sholawat ditolak terang-terangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu paling penak. Jalan menuju surga itu sebetulnya berat apa ringan? Mudah apa enggak? Mudah. Surga itu mudah. Sehingga ruwet iku menungsone. Gusti Allah itu paling gampang. Duwe sifat Rahman, duwe sifat Rahim. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita, mau kita jalankan, kita lakukan, pasti itu adalah jalan surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita ini dibimbing, dibina, bahkan di Nahdlatul Ulama NU diajarkan kita perbanyak untuk baca zikir, perbanyak baca sholawat, perbanyak baca Al-Quran. Betul? Betul? Betul. Jadi ajaran tahlilan, yasinan, tujuannya apa? Supaya diri
perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat di akhir tahiyat akhir sebelum salam, Rasulullah selalu berdoa doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongkanlah kami ini tergolong orang-orang yang ingat kepadamu. Wa syukrika, dan orang yang ahli syukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah ibadahku ibadah yang terbaik di hadapanmu ya Allah. Pak, sama apa doa ini benda? Apalah benda? Ini gak apal, nanti ulangi ben apal. Ini wis apal di amal no. Setuju? Setuju? Ayo saya kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dari mana? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apalah belum? Gak apa, nanti ke rumah bawa kopi ambil dulu. Gak diam. Ini adalah doa yang selalu dibaca Rasulullah ketika sebelum salam. Jangan kalau sholat sebelum salam baca doa benda. Iki senggarai. Makanya tatanan agama ngaji itu penting. Orang yang sering ngaji pasti wawasannya ini adalah luas. Beda nih wong gak ngaji itu gampang uring-uringen, gampang tidak menerima masukan orang lain. Karena orang yang paham ilmu, semakin dia memahami ilmu, maka semakin mudah dia hidup di dunia. Karena ilmu adalah sebagai alat kehidupan dunia ini. Bahkan Rasulullah pun mengatakan, jikalau kita ingin berhasil urusan dunia, maka harus pakai ilmu. Kalau kita ingin nanti hidup di akhirat pun selamat, sukses kehidupan akhirat pun juga pakai. Kalau kita kedua-duanya kepingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, juga pakai ilmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh sebab itu kita ini mari, kalau kita sudah doa itu kita baca, kita perbanyak ingat kepada Allah. Kenapa orang itu bermaksiat, mengambil hak orang lain, menindas orang yang miskin, orang yang lemah, yakin dalam hatinya pasti lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, oi, pemdomblong dalam materi ini. Ada tetangga sama tetangga bertengkar. Kira-kira hatinya ini lupa apa ingat kepada Allah? Pasti lupa. Bu, zaman sama suami kok berani, ketika zaman berani kepada suaminya, hati zaman ingat apa lupa kepada Allah? Makanya doa itu sering dibaca biar kita selalu ingat kepada Allah. Makanya keimanan itu bukan hanya di bibir saja, jangan sebagai lipstik kehidupan. Iman itu harus kita masukkan di dalam hati kita. Setelah hati kita ini mantap dengan keimanan kepada Allah, maka kita buktikan dengan perilaku kita sehari-hari. Itu baru sempurna. Karena Allah sendiri pun berfirman, barang siapa yang mau hidupnya ini dibahagiakan oleh Allah, diberi kesuksesan oleh Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, kata Allah. Paham artinya? Yakin gak paham jelas. Orang
semua yang hadir ini hatinya punya iman kepada Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi kata Allah tidak cukup iman. Kalau kita meyakini Allah, meyakini Rasulullah, wa kanu yattaqun kata Allah, maka keimanan itu harus kita tingkatkan, kita jadikan ketakwaan. Artinya ketakwaan mau melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Perintahnya maju, larangannya, saya lagi, perintahnya maju, larangannya mundur. Sholat, nyala kan mau maju, olah tinali, ya sebenarnya. Sholat, baca Quran, yasinan, istighosah, at-tahlilan, rasan-rasan, bukan mudah gitu. Apa yang baik kita lakukan, yang jelek kita tinggal beres. Itu yang namanya ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu. Kita itu sebetulnya sudah paham tentang agama, cuma gak gelem ngelakoni. Makanya sing diarani ilmu sing manfaat, bukan kita ini numpuk ilmu yang banyak, bukan. Ilmu sing manfaat ngerti tur dilakoni. Iku sing diarani ilmu manfaat. Saya yakin semuanya yang hadir ghibah ngerasani iku larangan, tapi nyatanya dalam kehidupan bendino isih dilakoni. Iku segarai ruwet bro. Paham? Paham? Jadi hidup ini susah tidaknya bukan tetangga kalian, susah tidaknya hidup kita bukan karena saudara kita, tapi karena diri kita masing-masing. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Omongnya Kanjeng Sunan Kalijaga ngandika, paham? Sing gak paham meneng. Tuminda derek tuntunan agami, kok malah liar-liar ngono ya? Mula Salam Nabi Muhammad. Lanjut. Sampai jam berapa? Mulai. Karena kita hidup ini ada pemutaran kehidupan kita. Halo. Hidup ini adalah masih ada kehidupan yang harus kita lalui. Dulu kita di alam arwah, alam roh, masuk ke alam kandungan. Sekarang kita hidup di alam dunia. Masih dua alam lagi yang harus kita lalui. Keselamatan dua alam ini tergantung ketika kita hidup di dunia. Dunia ini singgah sementara bagi kami makhluk manusia,
kembali ke Rabbul Izzati harus karena bisa ambil bisa ya gini Salawase ya tapi keren di mana ceritanya saiki ne riko sehana dikendal sing masih inilah perjuangan akhir zaman. Ngaji itu kan gak penting awal itu, yang penting awal itu paham. Ini di baca sholawat apa enggak ini? Disolawatkan apa enggak? Disolawatkan apa enggak? Ya kompak ya. Cuma ini saya rubah istighfar. Kita minta kepada Allah semoga dosa-dosa kita diampuni. Amin Allahumma. Amin. Sing kompak. Ayo berperbanan nek aku kudu siap tangane. Sing penak ngono bro. Astaghfirullah. Ketika Saman mendengarkan musik syair, yang Saman rasakan itu musiknya apa syairnya? Pret. Gak percaya belajar. Ketika Saman mendengarkan musik itu, yang Saman hayati syairnya apa musiknya? Yang dinikmati musiknya apa syairnya? Syairnya. Benar. Orang itu bisa ingat kepada Allah itu berbagai macam cara, betul? Betul? Kadang kita
melihat sawit, kadang kita ingat kepada, kadang kita melihat orang bertengkar, apa bisa kita ingat kepada Allah? Bisa. Makanya hati kita itu sering untuk ingat kepada Allah. Ketika sudah hati ini selalu ingat kepada Allah, karena hati orang yang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Qalbun mukmin baitullah. Orang yang hatinya beriman kepada Allah, hatinya adalah rumahnya Allah Subhanahu. Kalau ini sudah rumahnya Allah, kenapa Allah tidak bersinggah dalam hati kita? Ini yang salah siapa? Kalau bukan diri kita masing-masing. Kalau emang kita iman kepada Allah, hati kita adalah rumahnya Allah, mari Allah kita taruh dalam hati kita. Sampean bangun rumah bagus, habis banyak, tapi nggak ditempati. Kira-kira rumahnya cepat rusak apa tetap bagus? Cepat rusak. Bu, rumah kalau tidak dihuni maka cepat kok kotor. Mana kalau saman ada rumah kosong, kelihatannya itu kan angker, betul? Ada yang menghuni. Siapa yang menghuni? Siapa yang menghuni? Setan. Sama dengan diri kita. Kalau hati kita ini qalbun mu'min baitullah, hati kita adalah rumahnya Allah. Kalau Allah tidak ada dalam hati kita, yang masuk dalam hati kita siapa? Paham? Paham? Sehingga ucapan kita jelek, perilaku kita jelek. Kenapa? Karena hati kita sudah dihuni bukan orang yang menempatinya, tapi adalah musuh kita sendiri. Supaya hati kita ini benar-benar sambung kepada Allah, supaya kita bisa selalu bersama kepada Allah. Tadi disampaikan Syaitan Tawatur, kelawan Allah kang moho suci kudu rangkulan rinolan wengi ditirakati diriya roi zikir lan sumur jangan dilalami jangan tilali ya Rasulullah. Sekarang bahas hati. Bu, dalem ngono bener. Owek-owek gak boso. Bu, Bu, mulai ya. Orang itu susah, orang bahagia tergantung hati. Makanya hati itu digawe seneng, hati harus selalu senang. Meskipun itu kita punya kendaraan banyak, rumah tingkat, kalau hatinya susah tetap sekompak talah. Mobil banyak, rumah baik, hati susah tetap susah, betul? Apalagi nggak punya
pegang, hati susah, remuk, paham? Mana udah bahasa juga susah. Lo bener, kita itu sekarang dibuat susah bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Dibuat senang bisa apa enggak? Ternyata senang susah tergantung kita. Tapi kenapa kok kita ini sering susah? Bu, banyak mana sampai susahnya sama senangnya? Banyak senangnya. Ngaji itu biar paham, betul? Terus gak usah kakek dalil ya gak paham ya kok. Yang penting itu paham itu ngaji. Isok nambah keapian. Ayo, hati ini dihidupkan hati kita. Jangan mati. Hati kita harus hidup. Supaya hidup ya kita selalu bergandengan ingat kepada yang membuat kehidupan. Tondo-tondone hati sempurna, tanda-tanda hati ini hidup. Satu, hatinya jarang mengeluh tentang urusan duniawi. Halo, halo, bu, sing sampean sambatno itu kira-kira urusan dunia atau urusan sholat? Ngomong no. Sing sampean urusan sambat ambek wong liya, curhat kepada orang lain, itu urusan ibadah atau urusan dunia? Potongane iya. Betul? Iya, aku masih bantu itu ketero. Loh, oleh sebab itu bu, hati kita harus lapang dada. Manusia itu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kalau kita ngaji tasawuf, manusia itu nggak bisa apa-apa. Sampai dari rumah bisa ke sini karena dikasih sehat, kaki bisa jalan. Siapa yang ngasih kekuatan? Kalau bukan Allah Subhanahu. Lungun awake dhewe kadang ya Allah dikei sehat titik, kadang lali karo sing gawe sehat. Betul? Betul? Sehingga kita banyak kufurnya nikmat kepada Allah. Jujur, bu, kita ini tergolong orang ahli syukur apa ahli kufur? Baru ini mana? Oh, ini itu. Kita ini tergolong ahli syukur apa ahli kufur? Syukur, alhamdulillah. Ketika kita ini bisa tidur, harus kita itu kita bangun. Mata kita masih diberikan nikmat untuk bisa melihat istri kita, bisa melihat anak kita, bisa melihat rumah kita. Pernahkah kita menyukuri mata kita? Jawaban. Jawaban. Meneng kabeh. Pernah enggak? Ih. Ngono jare ahli syukur. Kita ini jauh syukur kepada Allah. Betul? Makanya perbanyak istighfar. Perbanyak kita ini ikut istighosah. Perbanyak kita bertahlil kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalimat itulah yang nanti membukakan pintu surganya Allah Subhanahu. Kunci lawang swarga la ora ana lafaz liya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur
lan nang suwarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Manungsa urip iku mulya tergantung ayang-ayange dhewe. Yen lakune Allah uripe bakal soro. Betul? Betul? Yen kita pingin mulya manut tatanan agama sing becik dilakoni, sing Allah tinggalno. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ati kudu sing legawa menerima. Bagaimanapun manusia itu kalau hidup hakikinya kan tidak bisa apa-apa. Nek kabeh wong iku duwe cita-cita sing padha, punya harapan yang sama, itu namanya manusia. Yang datang semuanya ini bertambah umur, kepingin bertambah sehat. Betul? Betul? Bertambah umur, kepingin bertambah kaya. Betul? Ada enggak yang datang ini bertambah umur, kepingin tambah sakit? Ada apa enggak? Nek ono jarine setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah. Itu kan sama kita, betul? Bah kiai, bah ustad, bah pak lurah, bah bupati, semuanya kepingin ke depan lebih baik, lebih baik, dan itu dikatakan yang namanya barokah. Makanya neng NU iku dikon meyakini barokah ben muncul kebaikan-kebaikan yang akan datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita sudah menerima takdir Allah, Pak, Masya Allah, hati ini gak pernah mengeluh. Hati ini iku padang, hati ini iku legowo, hati ini jembar. Nek wis hati ini jembar, gak punya perasaan suudon kepada orang lain. Ibaratnya hati ini wis nyegoro koyok laut. Hati orang gak usah seperti laut, koyok segoro. Meskipun diuncali datang, dikei barang najis, air laut tetap suci apa najis? Sing kompak, suci apa najis? Suci. Manusia itu hatinya kalau sudah nyegoro koyok laut, kumpul mbek wong elek, kumpul mbek bajingan, kumpul mbek wong ibadah, gak ngefek rumokno. Paham? Kadang iso ngaji iki ana wong mendem kadang atine loro. Maksiat babano. Rasulullah gak pernah harus mendoakan, itu ajaran Rasulullah. Betul? Betul? Dulu kadang yang ibadah malah disalah, aku kan gaplek ya. Paham gak? Paham gak? Ayolah sing negoro atine. Ambil wong gak usah gampang suudon. Kita nggak ada yang tahu besok kita ini baik apa buruk, nggak ada yang tahu. Sekarang kita sholat
tahu? Nggak ada yang. Kita sekarang sehat, besok sakit, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Betul? Aduh, gak usah kemenyek. Iso khotbah telung dino arek mendem didali amma ba'du. Dikepul botol ngene. Paham ya? Paham? Ayo belajar awake dhewe sing negara. Lumit. Para kekasih-kekasihnya Allah itu menghadapi siapapun dengan lemah lembut. Dengan doa itulah yang bisa merubah sikapnya. Kalau hidayah itu adalah milik Allah. Atine negara gak gampang kelebon, gak gampang mangkelan, gak gampang dendam. Karena hatine Allah bukan urusan duniawi. Kadang ndak gak duwe sepeda motor mlebu ning ati bleng. Betul? Temene iso beli mobil, awake dhewe gurung iso beli mobil mlebu nang ngene ati bleng. Akhire atine ku masalah ro. Boleh jujur, Pak, yang butuh makanan itu hati apa perut? Wes ngaji ki ben paham. Yang butuh makanan itu hati apa perut? Perut kita. Betul? Hati gak butuh makanan. Yang butuh rumah itu jasad apa hati? Jasad kita yang butuh rumah. Kenapa hati diikut-ikutkan? Dan sadar itu, paham? Paham? Ayo, hati ini jangan diikut-ikutkan. Hati ini adalah milik Allah. Makanya kalau punya wis jembar hati ini, banyak zikir kepada Allah. Selalu husnu, ya Allah. Ngerti orang bejat, dia itu malah bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kau jadikan aku orang yang baik. Orang itu masih belum mendapatkan hadiah Allah, hidayah. Apa yang muncul mulut kita? Doa. Paham? Ono wong lakoni elek loro ati. Kita semuanya kan tahu cerita ketika Rasulullah mau ke masjid, diludahi sama orang kafir Quraisy. Apakah Rasulullah membalasnya dengan ludah? Tidak. Tapi Rasulullah hanya berdoa, Allahumma bi qaumi la ya'lamun. Doa yang diajarkan. Kira-kira orang Tinali kalau ke masjid diludahi kira-kira doa apa? Tawur dhisik. Tawur dhisik kalau menang urusan Bouri. Betul? Yo iya, masalah dia geger dhisik. Artinya kita itu meniru Rasulullah semampu kita. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Paham? Kunelis atine negara betul sama rasakan itu. Antarane kita ini pegang uang, punya uang, dan belum punya uang, enggak ada bedanya. Saya yakin orang Tinali kan seperti itu, betul? Pret. Oleh duit seneng, gak oleh duit sumpah. Oke, betul. Jadi ini takdir itu sudah dicatat oleh Allah. Kita ini umurnya berapa tahun di dunia ini, kapan sakitnya, kapan sehatnya. Ketika kita umur 120 hari di kandungan ibu kita sudah dicatat oleh Allah. Betul? Ngono wae kadang gak paham kok. Coba itu kita itu sering-sering tafakur, sehingga hati kita itu akan menerima gak gampang loro-loro. Bojo kerja gak mulih-mulih blek loro. Bojo ning omah gak kerja-kerja blek loro. Mati susu-susu. Paham ya? Ayo belajar menerima. Terus nanti ini jembar, Masya Allah, coba ya koboan. Tahu koboan ya? Koboan itu tahu Anda? Tahu Anda? Dibuat sebelum kita makan, cuci tangan, itu koboan. Jadi wong Islam mau coba ya koboan. Koboan itu sampai ambil ditaruh meja makan, suci. Tapi
kok kena ini kejatuhan yang namanya telek cecak, kira-kira kobokane suci apa najis? Suci apa najis? Iku jenenge kobokan. Gampang terpengaruh. Ngomong iman tapi kadang kena sindir sidik ngamuk. Iku jenenge ati kobokan. Gak tepak sidik ngamuk jenenge ati kobokan. Wis gak peduli sapa ae, bah bupati. Gitu, meskipun nek isih gampang loroan hati berarti bupati. Dadi camat. Bolak-balik mulai kae gak nrimo kurang gajine misale. Berarti camat-camat dadi lurah. Gak nrimo ae bolak-balik karo wong mangkelan berarti lurah-lurah. Dadi kasun. Bantuan gak podo mbek dusun yang lain atine loro berarti kasun. Dadi ustaz gak ngurus. Dadi kiai tapi sik loro atine gampang seudon sama orang lain berarti ustaz. Paham? Oh, ini belum karuan kok, Pak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kita nggak tahu hati seseorang. Makanya inilah gunanya ngaji. Ayo kita itu disadarno, hidup itu tergantung diri kita. Kita dianggap orang baik karena kita melakukan hal yang baik. Jarene pepatah mengatakan, urip itu tergantung tandurane dhewe. Kalau sampean ini di sini tinali, tanam sawit sampean bakal panen. Tandur lombok sampean bakal panen. Sampean tandur sawit pulang gowo lombok berarti paham ya? Tergantung hidup kita. Oh, kita di Masya Allah, kita dipanggil tetangga kita ini orang ahli ibadah, sering ke masjid, pasti diri kita ini sering ibadah di dalam masjid. Kita dikatakan orang yang dermawan, diarani wong loman, soalnya wae dhewe sering ngekei wong liya. Pak, sampean diarani gedagus, ngerti gedagus? Paham enggak? Omongannya nggak bisa dipercaya, bohong, paham? Kok sampean mbek koncone sampean diarani gedabrus, berarti sampean sering. Bu, sampean punya temen kok diarani cerewet soalnya banyak. Itu kan tergantung kita, betul? Ada yang punya teman diem terus diarani banyak omong, tidak mungkin. Kadang-kadang ono wong nulis doyan omong, Masya Allah. Kalau suka ngomong, pengajian mulai datang sampai doa ngomong. Ada apa enggak? Waya yasinan ya ngono. Mulai teko salaman sampai sohibul hajah sampai baca doa ngomong. Biasa yang suka ngomong bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Inilah hidup. Kalau kita ini paham tentang kehidupan, kita akan banyak tafakur, menghayati, mendalami, mengambil hikmah sebuah kehidupan. Dan itu akan menata keimanan dan semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi lagi. Loh, 1 jam lebih. Terus Mas Sampun. Lanjut Mas sudah. Terus Mas Sampun. Pak. Wong wedok itu ngrasa penak gak gelem leren. Terus aku.
ngaji ya sih. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Oh, tema sekarang ini adalah kita menyambut satu abad Nahdlatul Ulama. Bagaimanapun kita ini, hidup itu ada wasilah. Tahu wasilah? Lantaran. Betul? Sama hidup di dunia ini tiba-tiba langsung lahir apa ada lantarannya? Lantarannya siapa? Bapak Ibu. Kita tahu bisa baca Quran itu langsung bisa apa lantaran guru? Hidup itu lantaran wasilah. Oleh sebab itu diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Kita tuh sering-sering wasilah. Kepada siapa? Guru kita, orang tua kita. Wasilah. Jangan kita merasa ya Allah dikit-dikit langsung Allah. Jauh. Betul? Betul? Sing sadar. Ojo gampang ngelokno uang. Ayo gerayangi awake dhewe. Ojo gampang gerayangi tingkah lakune wong liya. Dengan kita menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama, semoga benar-benar menjadi wadah yang menjadikan Islam ini kuat di negara kita. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semakin kita kuat ukhuwah kita. Amin Allahumma. Jangan saling menyalahkan. Ya Allah Bu, sekarang ini zamannya wis luar biasa. Ini zaman-zaman medsos, betul? Ya Allah, kalau kita ini nggak kuat iman kita, pondasi kita mudah diombang-ambing dengan info-info yang nggak jelas. Betul? Wes manut kiai, gandolo kiai, sarungnya gandolo, coba banter-banter, lorot. Wes gandolo kiai ini, muslimatan ada kubroan, ada mungkin? Di situ nggak ada. Pengajian, tidak berdoa bareng. Ayo bareng-bareng. Sen kompak, hidup ini kompak. Kun yadaini wala takun kal udhunain. Ayo hidup kita harus rukun seperti tangan. Rukun seperti tangan. Banyak sekarang slogan guyup rukun. Guyupe Guyupe sudah lihat rukun apa enggak batinnya. Sekarang sudah banyak berkelompok-kelompok. Kadang podo-podo kegiatan organisasi, kelompok-kelompok beda-beda. Kekoncoan pilih-pilih sing sugih, milih sing sugih-sugih. Sing melarat, milih sing melarat. Sing pesek, gumbul sing nggak boleh. Kita itu makhluk sosial. Kita itu dibahagiakan, ayolah rukun seperti tangan. Kenapa kok tangan yang menjadi contoh? Karena tangan ini adalah dua yang berbeda tugasnya tapi saling membantu. Tangan kanan kita untuk hal yang baik, berjabat tangan, salaman tangan. Ini jaluk terus menengah. Berjabat tangan, salaman tangan kanan, makan tangan kanan. Betul? Betul. Tangan kiri buat apa? Cleaning service. Cawi cewek. Udah lagi ya? Beda tugas. Masya Allah. Tapi tangan kanan ini meskipun hal-hal yang baik, tangan kanan selalu mengingat tangan kiri. Kita tangan untuk menerima uang dari suami, dibelikan jam tangan yang pakai tangan kiri. Betul? Itu tangan. Wala takun kal udhunain. Jangan seperti telinga. Wong nek uripe wis koyok kuping, satu ciri-cirinya telinga, enggak bisa ketemu. Apa telinga so ketemu? Telinga kanan pengen ketemu, telinga kiri hadap kiri, hilang yang kiri. Betul? Telinga kiri cari antara hadap kanan, hilang yang kanan. Gak gatuk.
Yang kedua cirinya telinga selalu kepingin sama. Sifatnya itu meri, iri. Bu, telinga sama ini ada apanya? Anting. Betul? Coba sifatnya lah meri. Kalau telinga kanan ini dikasih anting emas 1 gram, kiri juga minta 1. Kalau sini emas juga minta emas. Pernahkah sama lihat tetangga sama sini emas ini besi? Nggak ono. Betul. Itu sifatnya telinga. Ojo koyok kuping. Ayo belajar koyok tangan, sering membantu. Tangan kanan gatal, tangan kiri ini meskipun pekerjaannya jelek bantu tangan kanan. Sing ukur mesti tangan kiri. Tangan kiri gatal, tangan kanan hal yang baik, gak malu membantu tangan kiri mengukur tangan kiri. Podo gatel ukur. Lurus ke tangan enak, betul toh? Makanya dalam hal sholat itu lambang kerukunan. Kenapa sholat kok ada imam itu adalah pemimpin? Di Tinali ini juga ada kepala desa. Ayo kalau kepala desa punya program kita dukung. Sekiranya program itu banyak kemaslahatannya untuk warga, dukung. Zaman kalau nggak ikut peraturan rusak sama hidup. Contoh. Di Tinali ini ada peraturan Pak Lurah buat peraturan. Contoh, pengumuman yang duda, yang randa. Contoh. Sing duda, sing randa pengumuman rungokno warga desa Tinali. Kalau sudah jam 10 malam nggak boleh terima tamu. Peraturan. Kira-kira kalau kita hidup sendiri baik lagi Pak Perempuan, kok tetap masih nerima tamu? Sing wedok ngelbokno lanangan, sing lanang ngelbokno. Kira-kira uripe selamat apa enggak? Selamat apa enggak? Remet di geruduk, betul? Itu peraturan manusia yang buat, apalagi peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan surga, ini jalan neraka, tergantung diri. Wong awake dhewe iki urip nek pengen penak ya kudu nglakoni sing perkara sing apik. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila shalihan, manusia yang melakukan amal soleh, min dzakarin au unsa, baik orang laki-laki ataupun perempuan, melakukan kebaikan, wahwa mu'min, dengan dasar keimanan kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan jadikan hidup kita ini hidup yang baik. Loh, berarti ada Gus orang melakukan kebaikan tanpa keimanan. Banyak orang bersedekah bukan karena Allah kepingin dapat suara. Ada pada sebentar lagi menjadi dermawan, kepingin dia itu sering nyukai orang tetangga, disukai orang apa lain, disuka dikasih ya supaya kepingin dianggap dermawan. Ada pada ada. Dia amal kepingin dipuja, kepingin disanjung sama masyarakat. Ada apa enggak? Oh, masjid ini gak tak bantu, gak jadi masjid itu. Ada apa enggak? Koyok sugi-sugi. Makanya kita diajari untuk belajar ikhlas. Sama lihat surat Al-Ikhlas. Suratnya Al-Ikhlas, tapi dalamnya nggak ada kalimat itulah.
Kalau kita ingin menjadi orang yang ikhlas melakukan hal yang baik seperti surat Al-Ikhlas, setelah kita berbuat baik, lupakan. Jangan sampai ada dalam pikiran kita pernah berbuat baik. Kalau kita merasa pernah melakukan hal kebaikan, suatu saat akan kita tuntut kebaikan. Pasti. Biyen sugih dulure melarat, dibantu mari ngono dulure sugih mesti diundang-undang kok gak ngelengi. Dulu nggak dulunya punya apa-apa, rumah beli juga tak bantu, kebun sawit tak bantu, sekarang sukses lupa sama yang bantu. Ada benda? Yes, belajar. Kita belajar, hidup itu belajar. Kalau sudah belajar, kalau ada salah diampuni oleh Allah. Karena orang belajar itu wajib salah. Tak ulangi, orang belajar itu wajib salah. Kok belajar gak pernah salah berarti bukan belajar. Makanya niati belajar. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau sudah kita ini sudah belajar dengan kehidupan, maka kita akan semangat. Pak, nek dipikir urip iku lho Pak, apa sih? Paling tangi kerja luwe mangan, weteng loro nelek. Betul? Betul? Engko loro mati yo gak digawa, bojo sing ayu kadang digondol tangga. Lho paham apa? Ayo, kesempatan yang Allah berikan kita gunakan sebaik-baiknya. Bareng-bareng berjuang. Apalagi ini adalah NU sekarang satu abad. Ayo bareng-bareng duit Pak NU nih. Bareng-bareng kita berjuang melakukan hal-hal yang baik. Jangan kita sudon. Kita belajar husnudon. Iki encet ning atine sampean. Kok isih gampang sudon, atine jarene isih kobokan. Ben ngerti ngaji. Paham ya? Kok ayo secengan. Yo kon kepoco banser yo ono ansor fatayat muslimat lengkap. Alhamdulillah. Didampingi para kiai, insya Allah hidup kita ini. Kalau ikuti jalur realnya para kiai, ilmunya kiai yang kita pakai, masya Allah, ditata kita. Loh, saya ngomong dalil tapi akhlaknya gak ono ada, Pak. Padahal puncak ilmu itu adalah akhlak. Betul? Betul. Saiki ngomong ngalor itu ujung-ujungnya awake dhewe nyalahno wong liya. Ayo balik sing gampang. Islam itu rahmatan lil alamin. Ngajak kebaikan, bukan ngajak menyalahkan orang lain. Semoga yang hadir pada sore hari ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintunya, diberikan hidayah oleh Allah. Diberi kesehatan oleh Allah. Sehingga sisa-sisa umur kita ini diberikan sisa-sisa umur yang barokah. Kita semangat ibadah, semoga kita diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Buat untuk ibadah, putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solihah. Semoga nanti kita kembali kepada Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma ya Rabbi.
Rasulillah. Nas'aluka ya Allah khususan bi qadhi hajat jama'atana ya Allah. Hajatan maqbulah wa du'an istajabah. Bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tawil umurana ya Allah. Umuran mubarakah. Waj'al hayatana ya Allah hayatan mubarakah. Waj'al dzurriyyatana ya Allah dzurriyyatan shalih was shalihah. Bisri wa asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebetulnya kepingin lama, tapi ini ngaji suwe-suwe malah gak paham. Paham? Sementing sidik ngerti dilah. Ngaten nggih? Semoga kita berjumpa di lain waktu. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.